Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar. Alhamdulillah summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairul anam. Amma ba'd. Mari kita masuk ke dalam taman ilmu. Taman ilmu itu adalah taman sorga. Taman sorga itu adalah idaman setiap insan ketika dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Kali ini kita akan mengangkat satu pesan Rasulullah SAW mengenai korma ajwa antitoksin. Ya, al-hadis an-Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bisab'i tamarati min ajwatil Madinah." Barang siapa yang pada pagi hari mengkonsumsi 7 biji korma ajwa Madinah, lam yadurruhu summun wala sihr, maka dia akan tahan dari serangan racun dan bisa menepis serangan sihir. Nah, hadis ini cukup memukau untuk memberikan satu motivasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan satu buah yang mampu untuk menangkal sihir dan membersihkan racun. Itulah yang disebut dengan korma ajwa. Kita bicara tentang korma ajwa berarti dengan pohon korma ajwa. Dari mana asalnya? Riwayat juga menceritakan bahwa korma ajwa ini datangnya dari sorga, diberikan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menanam korma ini sampai 300 pohon di kota Madinah. Ya, sebagian riwayat mengatakan korma ajwa aliyah inilah yang memiliki satu khasiat bisa untuk menepis racun dan bisa untuk mengusir ilmu sihir itu atau ilmu hitam. Nah, ya. Kenapa kira-kira? Nah, beberapa ahli telah yang mengadakan satu penelitian bahwa korma ajwa itu manfaatnya satu, kaya mineral, potasium, ya, magnesium, kalsium dan vitamin B kompleks, ya, antioksidan dan sumber energi. Nah, ini adalah mengenai ya khasiat korma ajwa. Ya, teksturnya korma ajwa ini lembut, bahkan kelopak-kelopaknya itu ada pembalut sebelum bijinya. Nah, dia agak warna hitam kecoklatan tua. Ya, bahkan korma ajwa ini ya bisa juga untuk anti infeksi dan anti inflamasi. Nah, ini yang perlu kita ketahui dari korma ajwa itu sendiri. Karena ajwa itu sendiri adalah satu tanaman Rasulullah SAW di kebun namanya kebun aliyah. Di mana kebun aliyah itu? Kalau kita menjadi tolak ukur, Masjid Nabawi itu arah selatan, arah depan. Sebelum Masjid Kuba itu adalah kawasan yang disebutkan Kampung Aliyah, kampung datarannya agak lebih tinggi. Nah, di situ juga ada yang namanya itu Turbatus Syifa, debu sang penyembuh. Di situ juga di daerah Aliyah. Ya. Dan bagaimana kalau kita mengkonsumsi korma yang lain juga? Yang jelas korma ajwa ini memiliki satu keistimewaan, dan dia dengan hitungan yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW, 7 biji korma ajwa. Nah, pada waktu pagi kita harus mengkonsumsinya untuk mengusir dan membersihkan toksin-toksin atau racun-racun yang ada di tubuh kita itu sendiri. Kadang-kadang semut pun tidak suka dengan korma ajwa ini. Ya, semut pun tidak suka dengan korma ajwa ini. Padahal dia sedikit manis. Kenapa kira-kira? Karena korma ajwa ini memiliki kandungan fruktosa. Kandungan fruktosa alami. Ya. Juga boleh. Jadi korma ajwa itu kalau disukai oleh semut berarti korma itu sudah direndam dengan gula. Ya, direndam dengan gula.
Sehingga apa? Semut-semut itu pada datang untuk menikmati gulanya, bukan karena menikmati kormanya itu sendiri. Nah, itu yang harus kita ketahui. Bahkan hadis lain mengatakan, al-baitu laisa fihi tamar jia'un ahluhu. Ya, hadis sahih. Ya, rumah yang tidak ada kormanya itu rumah akan terserang dengan penyakit lapar. Nah, sebagian ya para pensyarah daripada hadis ini bisa dikaitkan dengan makan pokok yang ada di ya negerinya atau di daerahnya. Seperti Indonesia makan pokoknya adalah beras, mestinya kita harus siapkan berasnya sebelum habis. Nah, atau di tempat lain yang memakan sagu, maka dipersiapkan sagunya sebelum ya masa habis dari sagu itu sendiri. Maka untuk orang Madinah, untuk orang Najd atau orang Hijaz yang biasa mereka itu telah mengkonsumsi korma itu, maka di rumahnya harus ada selalu korma. Ya, syukur-syukur kalau dilengkapi dengan air zam-zam itu sendiri, maka lengkaplah, ada korma, ada air zam-zam. Budaya orang Arab biasa makan korma itu dengan qahwa. Qahwa ini kopi yang tanpa gula, ya, kopi tanpa gula, tapi dilengkapi atau dicampur dengan jahe. Nah, pemanisnya itu adalah dengan korma. Korma yang digunakan di korma sukari. Ya, mudah-mudahan kebiasaan ini ya bisa kita bawa di dalam rumah tangga kita, bersama-sama anak-anak kita membiasakan diri untuk makan korma, sehingga korma itu bisa untuk membangun citra sehat, membangun jiwa sehat. Ya, kenapa? Karena memang glukosanya itu yang sangat tinggi, sehingga glukosa itu untuk ya memberikan injeks energi. Ya, glukosa itu ada semacam pemanis, dan pemanisnya itu semacam gula. Gula inilah yang bisa untuk memberikan satu energi baru ya buat tubuh kita, sehingga kita beraktivitas penuh ceria, penuh sehat, dan penuh semangat. Nah, perlu juga ya syukur-syukur dengan korma ajwa. Memang korma ajwa ini memang harganya itu sangat mahal. Kalau dengan di real kan ada yang 80 real, ada yang 100 real. Ya, kalau di Indonesia kan ada sampai 200 lebih, ada yang 600 lebih. Ya, itu karena memang khasiatnya dan ya manfaatnya itu sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang mengikuti dari manfaat itu sehingga harganya pun disesuaikan. Ya, semoga korma ajwa ini memberikan satu edukasi, satu keilmuan dan taman ilmu buat kita bahwa korma ajwa itu adalah korma dari surga yang ditanam oleh Rasulullah SAW sampai mencapai 300. Ya, karena kita tahu, karena pernah kita bahas bahwa korma ini bisa hidup dan bertahan hidup dari 0 tahun mulai ditanam sampai 300 tahun. Nah, itu adalah ya usia atau umur korma itu sendiri. Ya, mudah-mudahan semuanya itu bisa mengambilkan manfaat dari informasi ini, sehingga tanaman padang pasir yang ditanam oleh Rasulullah SAW memberikan bukti buat kita yang mengikuti jejak-jejak Nabi ketika beliau semasa hidup di tanah suci, kota Mekah, kota Madinah. Ya, korma yang ada di Madinah, air zam-zamnya ada di kota Mekah. Kalau dua makanan itu ada di rumah kita, tentunya rumah kita itu penuh keberkahan dari ya makanan-makanan ala Rasulullah SAW. Mudah-mudahan informasi ini memberikan satu ya ilmu pengetahuan ya tentang korma ajwa, memiliki satu khasiat mampu untuk mengusir dan menepis racun dan sihir. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.